Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Muhtadin dari Prodi Ilmu Komunikasi A. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Khairun Nail selaku pembawa matkul pendidikan kewarganegaraan yang berjudul kekurangan dan kelebihan proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam proses pewarganegaraan atau naturalisasi terdapat 9 poin, diantaranya yaitu 1. Usianya paling sedikit atau minimal usia 18 tahun. Poin kedua, bertempat tinggal atau berdiam diri di Indonesia minimal 5 tahun sebagai warga negara asing. Yang ketiga, yaitu harus menyertakan surat sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, bisa berbahasa Indonesia. Yang kelima, mengakui Indonesia, yaitu dengan mengakui Pancasila dan undang-undangnya. Yang nomor 6, yaitu tidak pernah dipidana, minimal 1 tahun penjara. Yang nomor 7, harus melepaskan asal kewarganegaraannya. Yang ke-8, memiliki pekerjaan tetap. Yang ke-9, membayar kas negara atau daftar menjadi warga negara, yang dimana prosesnya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikenakan biaya sekitar 5 juta rupiah. Dalam proses naturalisasi itu sendiri pasti terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing, yaitu diantaranya poin 1, di mana poin tersebut menjelaskan bahwa minimal berusia 18 tahun. Jadi kelebihan pada poin tersebut yaitu dapat mengembangkan potensi bakatnya di Indonesia, karena mengenal usia yang cukup muda membuat potensi yang ada di luar negeri dituangkan di negara Indonesia. Namun juga ada kekurangannya, yaitu semakin banyak penduduk asing yang menjadi tokoh prestasi atau yang tergantikan. Poin kedua yaitu bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun. Jadi kelebihan poin 2 tersebut yaitu kelebihannya yaitu mengenal lebih dekat dengan negara Indonesia, apa yang ada di lingkungannya maupun di daerahnya. Namun juga ada kekurangannya, yaitu resiko terjadi perpadatan penduduk yang bukan asli Indonesia. Lalu poin yang ketiga yaitu harus menyertakan surat sehat jasmani dan rohani. Kelebihannya yaitu ketika warga negara asing masuk ke Indonesia terjaga kesehatannya sehingga terhindarnya penyakit yang berada di luar negeri. Namun juga ada kekurangannya, yaitu pelayanan rumah sakit yang kurang efisien karena adanya warga negara asing yang tengah diperiksa. Lalu poin keempat yaitu harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi kelebihan poin 4 tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa yang dikenal oleh banyak kalangan, terutamanya di luar negeri. Lalu juga ada kekurangannya, yaitu penggunaan kosakata atau logat yang kurang sesuai dengan bahasa Indonesia. 5 yaitu mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kelebihannya dalam mengakui Undang-Undang Dasar yaitu menjadikan warga negara asing berpedoman sesuai norma yang berlaku. Namun juga ada kekurangannya, yaitu
membanding-bandingkan antara hukum luar dan Indonesia. Lalu poin ke-6 yaitu tidak pernah dipenjara minimal 1 tahun. Memiliki kelebihan yaitu mengurangi tingkat kriminalitas jika sudah bertempat tinggal di Indonesia. Namun ada sisi kekurangannya yaitu melihat angka minimal 1 tahun penjara, jadi perlu waspada jika warga negara asing juga melakukan pelanggaran kriminalitas. Poin ke-7 ada harus melepaskan asal kewarganegaraannya, yaitu memiliki kelebihan yaitu menjadikan penduduk Indonesia sebagai warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah. Lalu memiliki kekurangan juga yaitu menambahnya perpadatan penduduk yang bukan asli lahir di Indonesia. Ke-8 yaitu harus memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap. Memiliki kelebihan diantaranya mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, dan memiliki kekurangan yaitu semakin sempitnya lapangan pekerjaan karena banyak warga negara asing yang melamar pekerjaan di Indonesia. Di poin terakhir yaitu harus membayar kas atau daftar menjadi warga negara di Kemenkumham sebesar 5 juta. Memiliki kelebihan diantaranya menambah pendapatan negara. Namun juga ada kekurangannya yaitu terlalu murahnya harga pendaftaran di negara Indonesia dibandingkan di luar negeri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.